Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Aldinor Fadila, NPM 24100010305 dari kelas 4B reguler Banjarbaru. Dan di video kali ini saya akan membuat program Java untuk mengerjakan tugas UTS untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek. Dan langsung saja kita ke NetBeans-nya. Dan pertama kita akan membuat kelas baru dulu. Mungkin akan saya kasih nama komponen kali. Oke, yang pertama kita akan membuat atribut dengan enkapsulasi dulu. Yang pertama atribut dengan akses protected agar bisa dibaca oleh kelas-kelas lain pada package sekarang ini. Dan kita akan membuat atribut dengan tipe data string, terus blend. Lalu yang berikutnya atribut dengan tipe data string juga, nama GPU misal. Terus atribut berikutnya itu ada integer dengan nama atribut VRAM misal. Terus atribut berikutnya menggunakan tipe data string dengan nama atribut tipe memori. Oke, berikutnya kita akan membuat konstruktor dengan public dan kita akan memasukkan atribut yang kita buat dalam sini. Pertama string brand, terus string GPU, terus integer VRAM, berikutnya string tipe memori. Lalu berikutnya kita akan menggunakan this ya, brand untuk brand, terus this GPU untuk GPU, this VRAM untuk VRAM, dan this tipe memori untuk tipe memori. Lalu setelah membuat konstruktor, kita akan membuat aksesor ya dengan cara public, terus tipe datanya, karena tipe data brand ini itu string, jadi kita menggunakan string get nama atributnya, lalu kita akan masukkan return dan hanya untuk sekedar mengakses si atributnya. Lalu tinggal kita ulangi langkah yang sama untuk atribut-atribut berikutnya. Oke, jika sudah membuat aksesor, kita berikutnya akan membuat mutator atau setter ya, dengan cara public void, tidak pakai tipe data. Dan lalu berikutnya karena mutator itu setter, kita akan menggunakan set, terus nama atributnya yang pertama ada brand, dan masukkan tipe datanya di dalam sini, dan juga nama atributnya. Dan kita akan menggunakan this untuk brand untuk brand, dan tinggal kita ulangi langkahnya untuk atribut-atribut berikutnya. Nah, jika sudah, kita akan membuat method utamanya atau method dasarnya dengan menggunakan public void, dan akan kita kasih nama metodnya ini adalah info, dan untuk parameter atau nilainya akan kita kosongkan dulu, dan akan menampilkan teks dengan tulisan informasi
komponen. Berikutnya untuk sedikit perubahan ya, karena pada bagian VRAM ini kita hanya menggunakan 2 digit angka saja, itu sudah maksimal 2 digit angka, maka akan kita ubah tipe datanya menjadi byte untuk menghemat memori ya, agar tidak terlalu boros. Nah, kita semuanya akan kita ganti jadi byte. Jika sudah, berikutnya kita akan membuat kelas baru. Oke, akan saya kasih nama GPU. Kantor kecil aja. Nah, berikutnya pada kelas GPU ini kita akan menggunakan inheritance ya. Kita akan mengambil source code dari kelas komponen ke kelas GPU dengan cara yang pertama saya akan membuat akses kelasnya ini jadi default dulu. Dan terus setelah nama kelasnya kita akan menambahkan extend dan extend dari kelas komponen. Lalu berikutnya kita akan membuat konstruktor dulu. Public nama kelasnya GPU, terus kita akan memasukkan atributnya ke dalam konstruktor. Misal yang pertama ada string, terus ada string GPU, terus ada byte RAM, dan berikutnya ada string tipe memori. Dan karena ini inheritance ya, kita akan memanggil konstruktor dari kelas komponen, maka kita akan menggunakan super. Lalu kita akan memanggil atributnya saja tanpa tipe data ya. Kemudian GPU, terus VRAM, dan tipe memori. Jika sudah, berikutnya kita akan membuat konstruktor overloading, yang mana konstruktor ini tuh diisi dengan default atau tanpa parameter ya. Cara seperti ini, public GPU. Bagian sini kita kosong, bagian parameternya kita kosongkan. Dan pada konstruktor ini akan menampilkan data atau parameter 0 atau kosong ya. Jika sudah, kita akan membuat method polymorphism atau override ya. Yang pertama kita akan menambahkan add override, terus kita akan membuat method public void, kita kasih nama info karena ini untuk override ya. Lalu berikutnya kita akan menampilkan parameter, nilai dari parameter sebelumnya. Yang pertama ada brand, kita mengambil dari brand, terus untuk GPU berikutnya bagian VRAM, lalu berikutnya adalah untuk tipe memori. Oke, untuk perbaikannya, untuk pada bagian konstruktor overriding ini, kan ini kita menggunakan tipe data byte, dan karena 0 saja dia tidak bisa membaca, berarti kita akan menambahkan byte di sini agar dia bisa membaca bahwa itu nilai 0. Oke, berikutnya kita akan membuat kelas baru lagi dengan nama GPU main. Jangan GPU main, GPU beraksi. Pada kelas ini kita akan membuat objek ya. Pertama kita akan membuat PSPM dulu.
Lalu kita akan membuat objek. Yang objek pertama misalnya kita kasih nama GPU Aldi, terus new, ambil dari kelas GPU, misal harus tambahkan lagi sih. Nah, misal isi variabelnya kita akan isi yang pertama AMD, terus RX 9060 XT, dan untuk film ada A12, terus tipe memorinya GDDR 6. Terus kita akan memanggil method info ya. Lalu untuk konstruktor kedua yang akan kita buat kosong, misal GPU, terus GPU Fadil, misal new GPU, akan kita kosongkan saja. Terus kita akan menampilkan method info ya. Oke, jika sudah maka kita bisa menjalankan filenya ya. Jika berhasil maka objek yang pertama ada nilainya ya, seperti film ada 12, terus tipe memorinya muncul ya GDDR 6. Terus yang untuk objek yang kedua yang tanpa variabel itu maka menampilkan nilai 0 ya. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.